Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Saputra dari Universitas Pantai Sakti Tegal. Di sini saya akan mempresentasikan materi pendidikan kewarganegaraan tentang demokrasi yang ada di Indonesia. Demokrasi Indonesia. Arti dan perkembangan demokrasi. Secara etimologis, istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos, yang berarti rakyat, dan kartos atau kratein yang berarti kekuasaan. Konsep dasar demokrasi berarti rakyat berkuasa atau government by the people. Demokrasi juga identik dengan teori kedaulatan rakyat. Definisi demokrasi. Definisi demokrasi adalah negara yang sistem pemerintahannya atau kedaulatannya berada di tangan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan rakyat. Rakyat berkuasa, pemerintah rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat. Menurut Jimli As-Siddiq menyatakan bahwa dalam sistem partisipatori demokrasi, kedaulatan rakyat itu mengandung makna kekuasaan pemerintahan itu berasal dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat, dan bersama rakyat. Dalam demokrasi, tidak dibenarkan adanya keputusan politik dari pejabat yang dapat merugikan hak-hak rakyat, apalagi kebijakan yang bertujuan untuk menindas rakyat demi kepentingan penguasa. Dalam negara demokrasi, rakyat berada pada titik sentral yang menentukan jalannya pemerintahan. Rakyat diberikan ruang untuk berekspresi dan menyatakan pendapat serta mengambil kebijakan-kebijakan politik yang diwakili melalui wakilnya di parlemen. Sedangkan menurut Henry B. Mayo memberikan pengertian mengenai demokrasi sebagai berikut. Sistem politik demokratis adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjamainya kebebasan politik. Sejarah dan perkembangan demokrasi yang ada di Indonesia. Konsep demokrasi semula lahir dari pemikiran mengenai hubungan negara dan hukum di Yunani kuno dan dipraktikkan dalam hidup berbegara antara abad ke-4 sebelum Masehi sampai abad ke-6 Masehi. Demokrasi yang dilaksanakan pada waktu itu ialah demokrasi langsung atau direct demokrasi, yaitu seluruh warga langsung terlibat dalam pengambilan keputusan. Hal tersebut dikarenakan pada waktu itu negara masih sangat sederhana, hanya berbentuk negara kota atau polis city state yang penduduknya hanya lebih kurang 300.000 jiwa. Selain itu, ketentuan-ketentuan demokrasi hanyalah berlaku bagi warga negara yang resmi dan hanya sebagian kecil dari seluruh penduduk. Gagasan demokrasi lenyap setelah bangsa Romawi dikalahkan oleh suku Eropa Barat. Masyarakat Eropa Barat pada abad pertengahan 6000 sampai 600 sampai 1400 Masehi dicirikan oleh struktur sosial yang feodal. Kehidupan sosial dan spiritualnya dikuasai oleh paus dan pejabat-pejabat agama. Sedangkan kehidupan politiknya ditandai oleh perebutan kekuasaan di antara para bangsawan. Pada abad pertengahan lahir dokumen Magna Carta atau Piagam Besar, yaitu perjanjian antara beberapa bangsawan dengan Raja John di Inggris bahwa raja mengakui dan menjamin beberapa hak dan privilege, dan bahwasanya sebagai imbalan ialah menyerahkan dana bagi keperluan perang dan lain-lain. Ada dua prinsip dalam Magna Carta. Yang pertama, kekuasaan raja harus dibatasi, dan yang kedua, HAM lebih penting daripada kedaulatan raja. Demokrasi mulai dihidupkan kembali pada zaman Renaissance pada abad ke-14 dan puncaknya yaitu abad ke-15 dan ke-16. Renaissance
adalah aliran yang menghidupkan kembali minat pada sastra dan budaya Yunani kuno. Masa Renaissance adalah masa ketika orang mematahkan semua ikatan yang ada dan menggantikan dengan kebebasan bertindak yang seluas-luasnya sepanjang sesuai dengan yang dipikirkan. Peristiwa lainnya yang mendorong timbulnya demokrasi adalah terjadinya reformasi dan revolusi agama yang terjadi di Eropa Barat pada abad ke-16 yang pada mulanya menunjukkan sebagai pergerakan perbaikan dalam gereja Katolik, tetapi kemudian perkembangan menjadi asas-asas Protestanisme. Reformasi dimulai di gereja Wittenberg pada tanggal 31 Oktober 1517 yang dimotori oleh Martin Luther. Bentuk-bentuk demokrasi. Secara umum, para sejarah membedakan demokrasi ke dalam dua jenis, yaitu demokrasi langsung, direct demokrasi, dan demokrasi tidak langsung, representatif demokrasi. Torres melihat demokrasi dari dua aspek, yaitu formal demokrasi dan substantif demokrasi. Formal demokrasi menunjukkan pada demokrasi dalam arti sistem pemerintahan. Misalnya, sistem pemerintahan parlementer atau sistem pemerintahan presidensil. Substansif demokrasi yaitu bagaimana proses demokrasi itu dilakukan. Misalnya, melalui pemilihan umum secara langsung atau pemilihan perwakilan. Perkembangan demokrasi di Indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam 4 periode. Periode 1945 sampai 1959. Masa demokrasi parlementer yang menonjolkan peran parlemen secara partai-partai. Periode 1959 sampai 1965. Masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan dominasi presiden dan terbatasnya peran partai politik serta peran ABRI sebagai unsur sosial politik semakin meluas. Periode 1966 sampai 1998. Masa demokrasi Pancasila, era Orde Baru yang merupakan demokrasi konstitusional yang menunjukkan sistem presidensil. Periode 1999 sampai sekarang, masa demokrasi Pancasila, demokrasi konstitusional era reformasi dengan berakar pada kekuatan multipartai yang berusaha mengembalikan perimbangan kekuasaan antar lembaga negara, antar eksklusif, antar legislatif dan yudisial. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak menyebutkan kata demokrasi secara ekspresif atau tersurat. Akan tetapi, nilai-nilai demokratis termuat dalam batang tubuh dalam pasal 2 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nilai-nilai demokrasi misalnya dapat dilihat dalam ketentuan pada pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Selain itu, nilai-nilai demokrasi juga dapat dilihat dari ketentuan pemilihan umum dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 yang berdasarkan luber jurdil serta pemilihan kepala daerah secara demokratis. Secara umum, di dalam sistem pemerintahan yang demokratis senantiasa mengandung unsur-unsur yang paling penting dan mendasar, yaitu keterlibatan warga negara dalam membuat keputusan politik, tingkat persamaan tertentu di antara warga negara, tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh warga negara, suatu sistem perwakilan, dan suatu sistem pemeliharaan kekuasaan mayoritas. Struktur ketenagaraan Republik Indonesia sebelum perubahan UUD 1945.
yaitu MPR, MA, TPA, Presiden, DPR, dan PPK. Lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang 1945, DPR, MPR, DPD, PPK, Presiden, MA, MK, KY, dan seterusnya. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, barangkali ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.